Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah sampai kepada Minggu Letare, Minggu Sukacita. Firman Tuhan akan menyapa kita, yaitu dari Evangelium Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Kami akan membacakan untuk kita semuanya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia kita saat ini banyak orang berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Itu gambaran dunia sekarang ini. Banyak orang berusaha supaya dia menjadi pusat perhatian, supaya dia menonjol dalam hidup ini. Itu yang terjadi dalam dunia ini. Maka kita sering mendengarkan istilah narsisme, mencintai diri sendiri, sampai kepada hedonisme. Itu sering kita lihat. Karena orang berlomba-lomba untuk menjadi pusat perhatian, menjadi nomor satu, menjadi yang utama, bahkan menjadi yang terdepan, bahkan yang paling terbesar. Itu sering terjadi dalam dunia ini. Dan godaan itu semakin berkembang dan berkembang, sehingga orang selalu mengutamakan dirinya sendiri. Selalu mengutamakan dirinya sendiri, menonjolkan ego. Itulah gambaran dunia saat ini. Dalam dunia pendidikan misalnya, orang berlomba-lomba menjadi juara satu, menjadi nomor satu. Coba saudara perhatikan, sejak kecil anak-anak dipaksa belajar. Ada istilah sekolah pendidikan usia dini, belum tahu apa-apa harus belajar. Ada playgroup, sekolah main-main. Ada seorang anak saya tahu, mulai pagi sampai sore dia belajar. Lalu saya tanya orang tuanya, pernah dia belajar Alkitab? Tidak, Amang. Belajar yang lain benar. Dia berusaha menghadirkan nomor satu dalam dunia ini. Baik dalam dunia bisnis, orang selalu berusaha nomor satu.
Lalu pertanyaannya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah turut masuk ke dalam dunia pelayanan gereja? Ini pertanyaan. Apakah orang menjadi pusat sentral dalam dunia pelayanan? Misalnya song leader, pemain musik, pengkhotbah dan lain sebagainya. Jika ini sampai masuk ke dalam gereja, orang berusaha menjadi nomor satu, maka di sana akan timbul dosa yang paling besar. Jika telah masuk ke dalam dunia pelayanan, orang menjadi pusat perhatian, itu menjadi cikal bakal dosa yang paling besar. Hal ini yang terjadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika murid-murid Yohanes melihat Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, namanya juga sudah Yohanes Pembaptis. Melihat murid-murid Yesus yang mengadakan baptisan, di mana orang semakin berbondong-bondong datang kepada murid-murid Yesus, sementara kepada murid-murid Yohanes semakin kecil. Istilah sekarang, saya pakai istilah yang kurang baik, mencuri domba. Murid-murid Yesus mengambil murid-murid Yohanes dalam nas ini. Sudah masuk dalam dunia pelayanan. Maka murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes. Rabi, orang yang kau baptis di seberang sungai Yordan. Murid-muridnya semakin besar. Dan dia semakin besar. Bagaimana tanggapanmu? Ini yang menarik dalam khotbah ini. Yohanes hadir. Yohanes tidak marah. Yohanes tidak marah. Sekalipun reputasinya semakin tidak kedengaran, dia tidak marah. Bahkan dia dengan bijak dan sungguh luar biasa hadir. Ketika murid-murid Yohanes mengadukan Yesus kepada Yohanes, apa tindakan Yohanes? Ketika popularitas Yohanes tidak ada lagi, apa yang terjadi pada Yohanes? Apakah Yohanes marah? Tidak. Dan sikap Yohanes ini akan menjadi mutiara berharga bagi kita ketika kita nanti kembali ke dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Mana rahasia Yohanes? Mari kita lihat saudaraku terkasih. Pertama kita melihat di sana ada kerendahan hati bagi Yohanes. Minggu Letare mungkin sukacita mau mengajarkan kepada kita, orang yang bersukacita adalah orang yang rendah hati. Itu mau dikatakan pertama sekali. Jika kita melihat kehidupan Yohanes, sungguh banyak dan banyak sekali dalam hidupnya Yohanes, ia mempunyai banyak kriteria untuk menjadi semakin besar. Mari kita lihat siapa orang tuanya. Orang tuanya adalah seorang imam. Ibunya Elisabeth keturunan dari suku Lewi. Orang tuanya Zakaria itu dari Harun. Itu dia. Dari perjanjian lama, suku Harun. Harun itu adalah pemimpin ibadah. Artinya apa? Ada suatu kesempatan bagi Yohanes, dia akan menjadi seorang imam besar. Sementara Yesus siapa? Anak tukang kayu. Dari Daud pula. Yesus anak tukang kayu. Yesus lahir di kandang domba. Ya Yohanes tidak. Dia anak imam. Dia lahir di suatu rumah. Sekalipun Alkitab tidak mencatat di mana dia lahir. Ada kesempatan bagi dia untuk berbengah. Dari status kelahiran lebih besar dia dari Yesus. Dia anak seorang imam. Dia ada kesempatan menjadi imam. Sementara Yesus anak tukang kayu. Dia miskin. Dari keluarga Daud pula dikatakan di sana. Buktinya apa miskin? Dia lahir di kandang domba. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Yesus berkhotbah di sinagoge. Yohanes tidak. Dia berkhotbah di padang gurun. Dia berkhotbah di padang gurun. Berjalan ke padang gurun juga orang malas. Tetapi dia berkhotbah di padang gurun.
Dia tidak berkhotbah di mall. Tidak seperti sekarang ini. Orang berlomba-lomba melihat gereja di mall. Yes, Yohanes tidak. Dia berkhotbah di padang gurun. Tapi sungguh luar biasa. Sekalipun padang gurun menjadi altar bagi Yesus, banyak orang datang ke sana mendengarkan khotbah Yesus. Orang tidak ada tinggal di padang gurun. Para pembesar-pembesar datang mendengarkan khotbah Yohanes. Dari Judea datang. Jika saudara Markus baca Markus 1 ayat 5. Dari Yerusalem datang. Mereka rindu mendengarkan khotbah Yohanes. Ada kesempatan bagi Yohanes untuk bermegah. Tapi dia tinggalkan semua itu. Saya hadir, membuka tali kasutnya pun saya tidak mampu. Keberhasilan dia adalah kerendahan hatinya. Saya katakan tadi, orang yang bersukacita adalah orang yang hidup dalam kerendahan hati. Bertolak belakang dengan dunia ini yang selalu menawarkan menjadi nomor satu. Itu menarik dalam khotbah ini. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat jiwa pengorbanan Yohanes. Jiwa pengorbanan itu sungguh luar biasa. Dia mengatakan, saya datang untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Saya datang untuk melayani dia. Dia tidak pernah sekalipun mencuri kemuliaan Yesus. Sekalipun ada kesempatan ketika dia berkhotbah. Siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Apa engkau Mesias? Ada kesempatan. Tapi tidak pernah dia katakan dia. Dia hanya mengatakan, aku adalah hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Saya hadir hanya untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Dia tidak pernah mencuri. Saya pakai istilah mencuri kemuliaan Yesus. Bahkan lebih kecil lagi, saya adalah sebagai pendamping. Sebab dia adalah mempelai laki-laki. Saya hanya pendamping mempelai. Itulah jiwa pengorbanan Yohanes yang sungguh luar biasa. Dia buat di sini sebagai analogi tentang pengantin laki-laki. Yesus itu pengantin laki-laki. Saya hanya sebagai pendampingnya. Saya hanya mempersiapkan jalan baginya. Tidak pernah lebih besar pendamping daripada pengantin laki-laki. Tidak ada itu. Selalu yang lebih besar itu adalah pengantin laki-laki. Jadi jiwa pengorbanan Yohanes itu menandakan itulah orang yang bersukacita. Jadi khotbah hari ini Minggu Lotari mengajak kita untuk bersama-sama jauhkan daripadamu ego, kesombongan, keangkuhan. Jauhkan itu. Tapi mari kita teladani bagaimana Yohanes sadar. Dia hidup di dalam kerendahan hati untuk melayani dan melayani Yesus. Dia berkorban mempersiapkan jalan bagi Yesus. Biarlah nama Yesus semakin dibesarkan. Tapi Yohanes semakin kecil. Itu menjadi tema daripada khotbah hari ini. Pada ayat yang ke-30. Ia harus semakin besar. Tetapi aku harus semakin kecil. Artinya apa? Biarlah dalam setiap kehidupan kita ini Yesus semakin dibesarkan. Kita semakin kecil. Marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Dan tunjukkanlah jiwa pengorbananmu dalam setiap hidup ini untuk melayani. Terlebih saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan semakin bersukacita hari ini ketika dengan penuh kerendahan hati kita hadiri perjamuan kudus. Kita terima pengampunan dosa melalui perjamuan kudus hari ini. Itu sungguh luar biasa itu. Penuh dengan kerendahan hati, kita hampiri perjamuan kudus dan kita terima. Maka kita nanti akan pulang penuh dengan letari. Pulang penuh dengan sukacita. Karena di dalam kerendahan hati, kita menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. 13 tahun perjalanan gereja HKP Bandung Reformanda. Sebenarnya masih seumur jagung. Masih kecil 13 tahun. Tapi sungguh luar biasa ketika Reformanda mampu berkarya. Saya sebagai pendeta distrik Jabar Tendiye ini, Reformanda sangat terkenal. Dengan berbagai pelayanannya.
Bukan hanya di distrik ini. HKBP secara umum telah mengenal HKBP Reformanda dengan berbagai pelayanannya. Sehingga ketika panitia mengajak kita untuk turut bersama-sama bersuka cita pada tanggal 7 April nanti, mari saudaraku yang terkasih, tunjukkan dunia pelayananmu, yaitu pengorbananmu untuk mendukung setiap program gereja. Jika Yohanes mampu berkorban menunjukkan pelayanannya kepada Yesus, saudara dan saya adalah Yohanes masa kini yang hidup di dalam kerendahan hati dan sekaligus nampak jiwa pengorbanan pelayanannya. Selamat menjadi Yohanes masa kini dalam setiap kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini ketika Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, meneladani hidup Yohanes di dalam kerendahan hati dan pengorbanan melayani Yesus. Biarlah kiranya kami mampu meneladaninya, sehingga tidak ada bagi kami suatu usaha untuk merebut kemuliaan Yesus Kristus dalam dunia pelayanan. Tapi kami memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Kami tidak hidup dalam kesombongan. Sekalipun ada godaan yang mengutamakan diri sendiri, tapi kami akan senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini kami teladani, bahkan kami lakukan dalam kehidupan. Berkati gereja-Mu Tuhan, jika hari ini dalam rangka ulang tahun gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda yang ke-13 tahun, gereja-Mu mengadakan perjamuan kudus. Secara khusus pada minggu letar ini, biarlah sukacita kami semakin disempurnakan, karena kami akan menerima pengampunan dosa melalui perjamuan kudus. Berkati kami Tuhan, sehingga kami benar-benar bersukacita menerima perjamuan kudus sebagai pengampunan atas dosa-dosa kami. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat panitia pesta hari ulang tahun gereja-Mu yang ke-13 yang telah ditetapkan. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan, bahkan memampukan mereka untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan secara khusus yang telah ditetapkan. Pada tanggal 7 April nanti kami akan bersuka cita atas berkat Tuhan tersebut. Setiap jemaat Tuhan akan turut ambil bagian dalam sukacita. Oleh sebab itu Tuhan memberkati panitia, menguatkan panitia, bahkan memberikan hikmat surgawi. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan mereka, sehingga mereka tidak lelah menghadirkan yang terbaik buat pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.